Yo, back again EST Maxed Out. Kali ini kita ada eksklusif interview bersama orang-orang yang baru habis menang our awards for Best Boxer, Favorite KO, Favorite Fight. Oke. Mari gua berikan persembahan award ini terhadap masing-masing fighter. Oke, pertama kita ada Best Boxer. Best Boxer ini awardnya diberikan berdasarkan voting dan juga panitia-panitia. Setelah pertandingan kemarin kita pilih petinju yang kriterianya adalah dengan teknik paling bagus, dengan lawan yang paling sulit juga, dan yang pasti dia menangkan fightnya. Kita berikan terhadap Bang Wira Naluk. Oke, pemenang. Yes. Next, kita ada award Favorite KO. Dan ini diberikan terhadap fight yang kita gak bisa expect, dan di knockout tuh bisa terjadi kapan aja along the fight, and we gave this award to the, bisa dibilang the one and only KO di EST Maxed Out kemarin, Wilson. Dan sayang sekali hari ini orang ini tidak bisa hadir, tapi favorite fight ini diberikan untuk dua orang yang bertanding, dan pertandingan itu kriterianya tuh bukan hanya dari siapa yang paling entertaining gitu, tapi fightnya apakah ada unsur-unsur underdog. Jadi somebody who came from yang tadinya kalah terus tiba-tiba dia bikin fightnya jadi seru gitu. Oke, dan ini adalah favorite fight untuk Bang Jose dan Bang Alfa. Thank you, Thank you. Oke, untuk sebelumnya mau gua tembak aja nih satu pertanyaan. Oke. Starting from Wilson first. Okay. Favorite KO. What was the mindset pas lu naik mau fight? Apakah lu tipe fighter yang ngincer KO? Apakah lu fighter yang sebelum fight itu lu udah pikirkan dulu senarionya apa yang bakal terjadi? And how did you get a knockout? Sebenarnya awalnya juga nggak expect bakal knockout kayak gitu. Aku juga nggak punya game plan apa-apa dari awal pas masuk ke ring. Yes. Jujur ya, aku juga nggak expect he's a southpaw. Jadi aku kaget juga bener-bener dia southpaw. Yes. And yang game plan yang aku rencanain sama coach paling ya cuma main rapi, guard, heads up, rapi aja gitu. Yes. Terus and then kalau misalkan itu juga aku nggak expect bener-bener ada chance buat hook, and hook aku masuk Right hook yang itu ya. Terus aku juga kaget, aku sendiri juga kaget. Yes. Lu lawan lu juga lumayan lo ya. Dan maksudnya it's not a fight yang dimana diberikan oke, ini lawannya jago terus he go against somebody yang biasa aja. You were going against athlete ya, national athlete. Iya. Ya kan? Aku juga baru tahu setelah selesai fight, hah, dia atlet, damn. Crazy. Hey yo, and let me introduce my co-host for the evening. Yo, ini Michael Angelo, dia juga komentator One Champ ya. One Pride. Oh shit, I always was. Nanti. Pak, komentator One Pride, dan hari ini dia bantu saya nge-co-host biar suaranya juga nggak habis. You got any questions you wanna give Mr. Favorite KO? Ada dong. Apa? Kemarin kan lu sebelum KO itu lu ada knockdown juga ya? Pas lu mau jokin dia. Oh, iya. Nah, itu pas di momen lu knockdown dia yang pertama tuh, lu udah incer KO apa lu mau main santai dulu? Oh, oke. Jadi di momen itu juga pas dia knockdown itu aku nggak ada ngincar KO. Soalnya kalau misalkan aku incer KO, aku tahu emosi itu bisa bikin aku lebih cepat exhausted, lebih cepat capek. Aku juga stick to the game plan aja, maksudnya main santai kan. Maksudnya nggak langsung cepet langsung deketin lagi, hajar lagi, nggak. Aku jadi kayak tetap main santai, tunggu dia masuk, counter gitu. Wis, Veteran banget lu. veteran banget. Ini fight berapa lu? Ini ke-6. 6. 6. Bagus ya. Udah rekor lu berapa? 5 wins, 1 lose. One loss. Kalah poin. Kalah poin. Ya, terakhir di PGR kemarin ya. Yep, Oh that one. yes. Sayang banget. Nanti maybe rematch lagi ke the future. Boleh ya, Oke, Bang Alfa. Iya. Apa yang membuat fight ini spesial buat lu? Dan apakah perasaan lu untuk pertarungan itu, dan walaupun kalah tapi sekarang lu menangan favorite fight? Oke.
sebelumnya saya juga nggak nyangka ya bakalan dapat favorit fight juga. Ya. Nah, karena untuk saya fight juga itu baru bisa dibilang pemula ya. Yes. Saya baru 2 kali fight. Nah, alhamdulillah saya untuk fight kedua saya itu dapat favorit fight juga. Yes. Nah, untuk itu saya bangga banget sih sebenarnya. Ini. Dan Untuk persiapan saya sebelumnya itu ya saya juga pertama yang nggak mikirin ke lawan juga, yang intinya persiapan saya itu kayak gimana dulu gitu kan. Yang intinya pas di atas ring oke lah saya bisa bertanding dan menghadapi lawan saya. Ya alhamdulillah saya dapat favorit fight seperti ini. Dan lu juga ini kan last minute ya dikasih tahu bakal fight ya? Iya betul. Itu jangka waktu 3-4 hari kalau nggak salah. Iya, karena kan sebelumnya saya lihat itu si lawan saya itu udah ada lawannya, cuman nggak tahu kan. Nah tiba-tiba saya dikasih tahu sama coach saya. Oke, Al kamu nih nanti persiapan aja tandingnya tanggal sekian, hari sekian. Nah saya kaget itu 4 hari saya itu cuman persiapan. Kamu berani ambil fight? Saya ambil karena sebelumnya itu saya udah persiapan dari jauh-jauh hari, saya latihan terus tiap hari. Dalam seminggu itu saya cuman race-nya cuman sehari doang. Mantap. Itu nggak sembarang orang loh yang bisa gitu loh. Iya. Emang what's your basic? Gue liatin badan lu, jadi lu bodybuilder ya? Kalau untuk sebelumnya saya olahraga kalistenik, Bang. Oh kalistenik. Oh dari kalistenik masuk ke dunia boxing. Ya men. Ini kita bakal go back to that later. Tapi kenapa dia favorite fight? Karena 2 kali knockdown. Pertama lu dulu ya? Saya dulu. Kamu jatuh, terus abis itu ronde 3 kamu ngejatuhin dia? Saya nggak jatuhin dia lagi. Karena itu saya nggak kepikiran di knockdown juga dia juga kan. Karena kan yang oke lah, lawan saya itu powernya lumayan juga. Kencang. Yes. Karena saya itu kena bagian belakang, saya jatuh di pertama. Nah pas di 5 detik habis itu saya bangkit lagi. Di masih normal lagi kan. Nah habis dari situ masuk ronde 2, ronde ketiga, baru ronde ketiga saya ketemu. Langsung saya itu deh. Terus mantap. Nah, to Wira. Boleh tolong jelaskan pengalaman lu sebagai petinju. Lu udah dari umur berapa mulai tinju dan sekarang setelah lu menang Best Boxer, apa lagi nih yang bisa lu dapatkan di dunia tinju? Jadi awal gua masuk tinju tuh 2020. 2020-2021 itu kelas 9 SMP. Itu karena diajak temen, itu kayaknya pas zaman Covid ya. Ini Wir mau ikut tinju juga, terus izin ke orang tua, ternyata boleh. Latihan gini seneng, terus kebetulan gua shotbow kan, terus kalau petinju shotbow ini petinju yang susah dikalahin. Jadi makin senang, makin kayak wah ini kayaknya emang udah senang nih, jadi kayak punya poin plus 1 kan. Nah terus kalau pengalaman tinju sih udah beberapa kali ikut nasional sekali, ikut ya pokoknya kalau rekor tinju sih baru kalah sekali. Berapa rekornya berapa nih, bisa dihitung nggak? Kalau ini lupa sih, cuman baru kalah sekali. Tapi pengalaman udah lumayan ya. Umur sekarang berapa? Umur sekarang 19 tahun. Artinya udah dari SMP, udah 5 tahun, 6 tahun? 3 tahun, 4 tahun. Oke. Dan lu apa sih yang bikin Southpaw lebih susah untuk dilawan? Sebenarnya dengar dari pelatih aja sih, Southpaw tuh terus ngeliat kayak Gervonta Davis, melihat beberapa petinju Kidal kayak wah emang bener nih, kayak petinju Kidal emang bagus. Terus selalu ngeliatin petinju Kidal, selalu nontonin caranya, banyakin straight. Kalau straight pasti masuk. Straightnya Southpaw itu. Jadi setiap latihan tuh tajemin streetnya. Karena kalau katanya kuncinya Southpaw tuh keluarin straight aja pasti masuk. Mantap. Got anything to add, man? Mr. Co-host? Kalau gue lihat dia footworknya ini agak ada take a book from Lomachenko juga loh, dikit-dikit. Nah, kayak Southpaw banget gitu, Southpaw yang fancy. Lo punya who's your idol when it comes to role model lo dalam tinju? Kalau sebenarnya Ryan Garcia sih. Ryan Garcia. Tapi sekarang Ryan Garcia gimana?
what is your opinion about him lately? Dia kayaknya banyak dia disuspend kan dari tinju kan? Makanya itu. Sebenarnya kalau ngeliat dia tinju tuh, wah speednya kenceng banget, cepet banget. Kalau ya speed yang lagi menurut saya kalau yang di amatir yang di Indonesia ya, yang hampir speed kayak dia tuh apa? Volta. Gitu kan. Terus ngeliat Volta tuh kayak wah emang Volta nih cepet banget gerakannya, speednya bagus banget ya. Makanya sekolah lihat Grant Garcia gimana sih cara speed sekencang itu, belajar. Tapi kalau ngelihat lebih sering lihat Gervais Davis karena dia kidal cara left-handnya. Tapi kalau belajar speednya dari Grant Garcia. Mantap. Nah, kita jelas masing-masing. Apakah jurus andalan kalian untuk tinju? What is the kan dia bilang dia ikutin speednya siapa sih? Mungkin dari Wilson dulu. What is your style of boxing and how lu game plan lu untuk fight tuh biasa tuh andalkan apa? Untuk itu style boxing aku sebenarnya aku ortodoks. Aku nggak kidal. Tapi aku tipe untuk infighter. Jadi aku main pepet jarak dekat. Aku nggak main jarak. Tapi menurut aku itu merupakan sebuah keunggulan kayak apa ya? Kalau main jarak biasa kan lebih capek, lebih gampang gas out. And then kalau aku lebih hemat biasanya kalau main fight. Cuma ya susahnya kalau misalkan ya itu di counter harus ada insting juga lah buat nge-slap atau apa. Mungkin harus takutnya pas lagi takut dapat gitu ya, ketangkap gitu maksudnya ya masuk ya. Untuk Abang gimana? Kalau untuk saya kayak seperti Bang Wira ya. Tadi bilangnya apa namanya ngikutin kayak petinju yang dari luar gitu kan. Oke lah, saya juga ada ngikutin kayak petinju yang di luar. Saya untuk sebut namanya itu Mike Tyson. Mike Tyson. Karena untuk apa namanya saya itu lebih suka yang kalau ketemu di depan langsung baku pukul aja Bang gitu. Nggak mau mundur. Pokoknya kena pukul maju terus gitu. Seperti kayak gitu sih sebenarnya. Ngikutin itu. Cocok ya, Mas. Thank you ya udah kayak gitu. Walaupun mungkin nggak kena juga kan ya. Gitu. Iya. Tapi yang penting udahlah baku pukul. Iya. Alhamdulillah dapat ini juga gitu. Nah, intinya kayak gitu Bang. Saya tuh lebih ke suka kalau dipukul lebih maju-maju lagi gitu. Yang penting hajar aja. Gitu. Tapi Mike Tyson fighter ya. Tapi dia suka main dalam gitu. Jadi lebih ke kena pukul itu suka maju lagi gitu kan. Walaupun enggak jatuh gitu kan. Bangkit, maju lagi gitu. Dan kan si Jose ini nggak bisa datang. Menurut lu apa opini lu terhadap lawan lu kemarin? Untuk lawan saya kemarin itu cukup sih Bang, powernya juga ada gitu kan, sama-sama juga berani juga untuk menyerang gitu kan, nggak ada takutnya gitu kan. Itu walaupun di ronde akhir juga itu sama-sama ngos-ngosan gitu kan, karena dari ronde awal, ronde kedua juga itu kita udah nafsuan gitu kan. Itu nafsu sekali untuk apa namanya saling incar pukulan gitu kan. Itu seru. Gak bisa dibilang sih dengan itu. For the fans. Gue inget pas dulu pertama kali, lu nonton nggak? Pas dulu nonton di knockdown terus dia gini. Iya. Lu lihat nggak pas dulu lagi di fight? Pas di fight itu saya ngeliat kan pada saat itu posisi saya lagi di bawah, masih pusing itu Bang. Saya nggak ngeliat dia lagi kayak gini. Saya lihatnya pas lagi nonton siaran ulangnya itu aja YouTube gitu. Itu bikin kita kayak wah. Tapi saya juga nggak nyangka juga di ronde ketiga itu saya juga bisa pukul jatuh juga gitu kan. Ya intinya itu saya maju kena pukul maju yang nggak tahu saya juga mukul dia jatuh juga gitu kan. Gimana tuh, lu inget gak dia lagi ngapain terus kok pas lagi ini apa namanya dipeluk sama dia. Habis dari situ dia buka celah dikit, habis itu saya masuk baru saya sikat. Habis. Dan abis itu lu nggak ngincer lagi atau udah capek? Nah, itu kan di 10 detik terakhir tuh. Sama yang pas di ronde pertama saya juga jatuh itu di 10 detik terakhir kan. Nah, dia juga itu di ronde ketiga 10 detik terakhir. Nah, pada saat saya dengar dari coach saya, Al, 10 detik terakhir baru saya masuk just strike kan. Dari situ. Gitu. Ya intinya sama-sama penyelamat apa namanya di 10 detik terakhir sih. Iya, itu dia Mr. 10 detik terakhir.
Tapi lu bisa lebih lama dong daripada 10 detik. Bisa. Yes. Bukan hanya di boxing ring kan? Waduh. Bisa lebih lama di Wih. Masih bawa umur di dua. Nanti dong. Kalau Michael lu berapa lama? Kenapa Lu bisa berapa lama? Apa boxing kan? Iya. Boxing. 3 ronde. 3 ronde, Udah bisa sampai 3 kemarin. Tapi kalau bukan boxing lu juga bisa kuat 3 ronde. Nanti ya. Di pas kameranya stop rolling aja. Sama gue mau nambahin sedikit nih dari Bang Alfa. Iya. Kemarin tuh ada 2 kali wasitnya nge-break tapi dia masih mukul gitu kayak lagi emosional banget. Itu nafsu banget itu. Iya, karena udah di jeda sama wasit, habis itu mukul lagi gitu kan. Iya. Itu nafsu banget itu, Bang. Itu nggak bagus. Itu lu Iya. tuh bisa kena poin. Ya, tapi lu biarin aja ya. Ya nafsu kita udah nggak kepikiran di situ, Bang. Iya, udah nggak Iya, makanya saya kena pukul itu apa namanya? Kena pukul maju aja. Apalagi dilerak gitu kan langsung masuk. Apa yang bikin lu nafsu banget untuk lawan mukanya kak? Atau dia ada ngomong apa terhadap lu? Nggak ada ngomong apa-apa sih kalau saya udah di atas ring ketemu lawan itu ya kayak gitu. Udah pasti ya siapapun ya. Iya, kayak untuk arahan dari coach itu lebih ke apa namanya emosinya diturunin lagi. Tapi lu nggak turun-turunin. Dari ronde pertama sampai ronde terakhir bayangin walaupun udah jatuh di ronde pertama itu Wes. tetap aja nafsu. Wes. Iya, tapi ya kedepannya itu lebih kontrol lagi sih. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus. Kayak gitu pun juga terus nggak apa-apa, it's okay ya. Oke, Wir, lu, nah for you yourself, kemarin lu sering pakai overhand ya, itu atau straight, itu emang game plan lu emang itu pukulan favorit lu ya? Iya, yes. Hook straight, dan Karena pasti kalau lawannya ortodoks, kalau kita hook straight itu kan sambil keluar ya. Nah itu dia nggak pernah lihat, tapi kalau kita lari ke kiri dia pasti kalau dia straight kena. Oke. Kita straight, kalau dia straight kita lari ke kanan nggak bakal kena. jadi lu ke circle ke sini, sebelah sini dia. Dan selama lu lagi fight, lu kemarin ada ngelihat weakness gak dari dia yang lu bisa kenapa lu masih aja keluarin? Apa dia kagak ngejagain atau gimana? Jadi awal-awal kan pukul straight nih, kena terus tuh. Dia ada satu, wah kalau dia straight kena terus. Kalau di uppercut dia tuh kebetulan lawan saya tuh nutupin perut terus. Jadi kalau straight tuh dia palanya kosong terus. Jadi straight terus. Mau coba uppercut dia kuat apa? Pertahanan kuat kalau di bawah, tapi kalau straight kena terus. Jadi straight terus. Pancing pakai. Tapi lu kaget gak dia nggak jatuh gitu? Kaget sih. Sebenarnya di ronde kedua tuh udah ngerasa nih kayak kena straight kenceng nih. Tapi dia nggak getar sama sekali, nggak goyah sama sekali. Duh, gimana nih? Emang kuat ya. masih berusaha. Tapi dia juga kena straightnya kecolongan terus, makanya kecolongan terus jadi paksa terus straightnya. Emang itu southpaw strike tuh kalau orang mau lawan southpaw harus bisa ngedefend lawan strike-nya itu ya. Kalau southpaw orthodox tuh dia ngadu-ngadu yang straight aja kalau orang-orang bilang. Dan fisik. Iya, Kalian masing-masing, how much do you train boxing dalam seminggu? Sering apa latihan boxing? Aku mah bisa dibilang orang yang nggak disiplin ya. Jadi aku ngelatihan kalau ya lagi sempet aja. Kalau misalkan lagi sempet, lagi fresh, lagi mood. Tapi jangan ditiru guys. Aku latihan seminggu 2 atau 3 kali. Oh ya? Itu pun kalau pulang kuliah kan. Jadi sekalian. Kan aku latihan di XBC, Experience Boxing Camp. Itu di BSD. Dan aku kuliah di Alam Sutra. Jadi biar sekalian gitu loh. Habis pulang kuliah langsung latihan gitu. Oke. Jadi kan tapi kan jam pulang kuliah aku kan nggak selamanya sama kan tiap hari. Jadi ya kalau aku misalkan pulang lebih sore ya nggak bisa latihan. Tapi lu latihan 2 kali 3 kali sehari? 2 kali 3 seminggu 2 kali 3 kali doang? Yes. Iya segitu. Dan 3 kali. Dan lawan lu kan kebetulan temennya kayak kamu kan, satu camp kan. Lawannya dia tuh latihan sering juga. Paling rajin. Wow. Thailand udah itu. Wes. Bukan apa ya, karena walaupun aku latihan 2 atau 3 kali dalam seminggu, tapi setiap kali latihan tuh aku bener-bener full max. Aku keluarin semua semaksimal mungkin, pokoknya sampai bener-bener capek banget gitu loh. Karena aku kan kayak mendefinisikan diriku masih sebagai mahasiswa ya. Jadi aku tetap pentingin kuliah, jadi aku harus bisa manage waktu buat kuliah sama buat latihan boxing. Jadi ya walaupun
aku latihan cuma 2 atau 3 kali seminggu, setiap kali latihan ya aku kalau bisa aku push sampai limit, sampai kecapean. Gak sampai kecapean juga sih, tapi untuk besoknya kan aku nggak latihan, itu aku pakai buat recovery. Oke. Dan itu menurut lu jangan dicontoh sama orang lain. Ya jangan dicontoh sama orang lain karena ya disiplin itu penting kalau latihan. Oke. Yes. Dan aku masih kayak struggle untuk have a discipline and training. But you fought like how many times in a year? Lu kan main di event kita kan Januari. That's my first time. That's your first time boxing. Yep. Terus kemarin dalam itu udah 5 kali, dalam 10 tahun ini udah 5 kali. Iya. Oh ya? Terus abis itu kan aku main yang di Atma Jaya. Ya. Atma Jaya itu kan event for 2 days. Ya. Jadi day 1, day 2. Oke. Jadi day 1 aku lawan orang, terus menang lanjut menang semifinal. Itu day 1 langsung semifinal. Terus day 2-nya untuk final. Abis itu? That's 3 times, that 3 kali. times. 3 times. Abis itu 4 PGR ya? Yap, 4 PGR. Yang kelima yang di Ice BSD itu. Oke. Yang kedua BWS, ya. This one. Ya. EST. Oke, EST. Nice. Yo. Pantesan bisa menang ya. Atlet. Karena dia fight-nya udah kayak atlet ya. Berarti aku boxing baru 1 tahun sih. This year. Starting from this year. Kan Januari kan kemarin. Nyandu ya. Januari 2024 ya. Yes, yeah, that was your first fight. Ya. Itu pun ceritanya juga sebenarnya aku nggak ada. Lu replacement kan? Iya, replacement. Jadi itu ceritanya shout out from my friend Axel. Jadi pas itu kan aku masih apa ya? Aku sebenarnya ini kalau ceritain backgroundnya lumayan panjang, tapi aku singkat aja ya. Yes. Sebenarnya aku bisa masuk ke boxing itu dari awal. Sebenarnya nggak ada niatan ke boxing. Aku sebenarnya karate. Kyokushin karate. Oke. Jadi sebenarnya dulu kecil tuh aku sering dibully dulu kan. Oh yes. The kelas sering dibully, tapi aku juga jahil, iseng suka ngeledek-ledekin orang. Oke. Kan. Tapi dibiarin terus sampai one day itu kelas 6 SD aku ngebully, tapi bukan ngebully, aku ngeledekin. Ya. Tapi salah orang itu lebih gede badannya. Ya. And then it ends with my nose bleed. Ditonjok. Ditonjok terus mamaku kaget kan ngeliat. Aku berdarah-darah gitu hidungnya ditonjok kan. Kasihan. Akhirnya dicariin bela diri. Ya. Dan aku masuk karate. Di karate itu ya aku belajar sekitar kayak udah 6 tahun Kyokushin karate. Tapi kan untuk karate kan kita nggak nunjuk muka. Ya jadi masuk karate terus lama-lama aku bosen lah. Maksudnya kayak begini doang, kayak kurang challenging gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba-coba masuk kickboxing. Ya, kebetulan kickboxing waktu itu juga sempat ikut turnamen beberapa kali, couple times, ada menang ada kalah, cuma aku lupa. Nah, plus yang terakhir 2024 Januari itu temen aku Jackson nelfon malam. Will, temen gue di eksibisi ada yang nggak bisa nih, dia halangan kerjaan. Lu mau ikut gak gantiin? Apaan sel boxing? Ya boxing. Oh, ya udahlah, coba-coba aja kan. Iya. Terus pas aku ikut itu pun juga mainnya masih asal-asalan kayak interval aja. Ya, gue ingat. Semua kan. Itu awal itu. Iya, itu pertama kali main tuh kayak orang nggak ngerti teknik gitu kan. Nggak ngerti, cuma yang penting asal gebuk aja, asal pukul aja. Terus akhirnya kan menang. Ya. Terus ya udahlah, kayak juga kan seneng. Terus akhirnya ya udah dari situ mulai coba-coba latihan boxing, terus ada turnamen ikut lagi. Dan ya keberuntungan menang terus. Ada kalah sekali. Dibandingin sama olahraga sebelumnya, what do you say about boxing? Boxing itu apa ya? Gak bisa didefinisin secara kata-kata, tapi menurutku boxing itu benar-benar kayak self healing gitu lah. Jadi kalau misalkan kita buat anak-anak muda zaman sekarang kayak misalnya kita stres atau capek atau galau gimana pun juga, misalkan banyak zaman sekarang larinya ke mabok lah, atau main judi atau apa. I won't do all of that. Aku mending kayak latihan boxing, masih lebih bermanfaat lah, ketemu teman-teman baru, ya kan, orang-orang yang udah lebih pintar, spar kayak gitu. Maksudnya aku boxing itu benar-benar kayak ngubah dari the way of life gitu loh, bukan mengubah cara pandang hidup aku gitu loh. Melatih kedisiplinan, time management, push your limit gitu. Dan apakah mengubah itu
berubah nggak sejak lu dapat KO kayak gitu? Hidup lu berubah nggak sejak waktu itu? Ya sama aja sih sebenarnya ya, kalau misalkan dilihat aku pas KO itu walaupun aku nggak expect juga, tapi aku ya mencoba untuk tetap humble. Aku nggak melakukan selebrasi yang kayak gimana yang histeria, euforia kayak gitu, nggak. Karena menurut aku yang setiap pertandingan itu bukan, kita kan masih tanding antar member juga, itu bukan ajang buat menunjukkan kayak wah gue lebih jago, gue lebih hebat, camp gue lebih bagus, tapi ini merupakan ajang untuk kita sama-sama belajar, cari pengalaman, cari jam terbang. Jadi ya udah, nggak ada yang perlu dibanggain dari itu semua. It's just luck and menurut aku itu keberuntungan. Really? Skill ada, skill juga ada, cuma ya nggak ada yang perlu disombongin lah dari itu semua kan. Aku juga masih pemula juga bisa dibilang kan. Kayak aku nggak merasa diri aku lebih baik atau lebih bagus daripada siapapun, masih banyak yang lebih bagus daripada aku. Jadi aku kayak ngerasa aku masih harus tetap belajar. Yes. I can tell you came from a very good upbringing, man. Dari the way you bring about yourself juga, kayak kalau denger dia ngomong nggak kayak petinju kan. Tapi still bro, you knock that guy out, man. Berarti itu gila, bakat terpendam. Ngomong bisa sopan tapi tangannya bandel ya. Lu ada ngincer kepalanya atau gimana? Lu lihat opening atau gimana nggak sih? Oh, untuk yang waktu itu kan musuh aku ya dari awal dia kayaknya aku udah tahu game plan dia. Yes. Game plan dia itu ngincer perut aku. Oh. Jadi dia kayak ngincer bawah, cari low blow gitu kan. Yes. Straight bawah. Yes. Dan salahnya buat southpaw, kalau misalkan dia straight bawah kan kebuka di kiri kan. Oh. Jadi hook kanan aku bisa masuk di situ. Yes. Oke. Terus juga kan kalau di di arena itu di dalam ring kebanyakan kalau boxer itu udah lupa sama keadaan luar mereka. Jadi mereka nggak ngedengerin apa kata corner mereka, apa kata coach. Itu yang jadi pembelajaran. Jadi aku tetap ngedengerin coach aku. Oke. Dan aku ngedenger corner mereka juga. Mereka ngomong apa? Oh. Mereka bilang incer bawah, ambil, ya udah. Oh. Terus orang Kyokushin tuh perutnya kuat kan ya? Biasa conditioning. Biasa conditioning perut ya. Iya. Lu kalau lihat ini, gua ada beberapa foto nih. Lu kalau lihat foto lu ini, foto kayak ini. Ya. What type of mixed emotion that comes to this? Senyum banget dia. Dia senyum banget temennya. Ini temen lu. Aku jujur nggak expect sih, kayak pertama aku juga kaget. Ya. Terus kedua aku kasihan juga ini sampai kenapa-napa gini kan, kayak ya gimana juga karena aku nggak enak masa depan orang. Cuma yang untungnya dia aman sih. Ya lu, tapi masa depan, lu kan teman dia sendiri nih. Lu kalau lihat ini, lu rasanya gimana? Aduh, kalau ngomong susah. Tadi beda. Tadi ketawa nih. Gak apa-apa lah pengalaman. Oh. Biar gue tahu rasanya dulu. Oke. Rasanya di bawah. Oke. Biar lebih baik belajar lagi. Oh, yes. Tapi banyak faktor lah. Mungkin beratnya juga mungkin nggak cocok ya. Jadi kalian dulu waktu itu mainnya berat berapa? 64. Yes. Ya, maybe gue lihat juga bobotnya lebih kecil gitu kan dia kan. Mungkin lebih cocok kalau main di lower classes kan. Yes. And now next picture. Bang Alfa. Iya. Bisa jelaskan lu yang mana? Saya yang biru. Dan ini Lawan saya yang merah. ingat gak lu ini? Masih ingat saya itu. Pada saat saya pukul jatuh itu saya juga lihat juga itu, Bang. Nah, pada saat saya jatuh itu saya nggak ngelihat kayak gini tuh. Gitu. Nah, ini kapan ini terjadinya nih? ronde ketiga di 10 detik terakhir. Iya. Yes. Dan lu kenain dia dengan apa itu waktu itu? Itu kalau nggak salah hook kanan sih. Hook kanan. Iya. Dan pas lu lihat dia jatuh lu, saya juga nggak kepikiran pas saya masuk hook kanan saya itu dia jatuh juga. Nah pada saat dia jatuh, oke lah saya untuk itu saya ngambil napas, jadi kayak apa namanya? Ada waktu. Iya, waktunya itu buat ngambil napas dikit gitu kan. Nah baru dari situ saya diteriakin dari sudut. Kebetulan itu pas di sudutnya saya gitu Bang, diteriakin sama coach saya itu 10 detik terakhir baru dia bangkit. Nah dihitung sama wasit kan. Habis dari situ saya di belakang wasit, masuk saya hook strike terus. Itu baru 10 detik terakhir walaupun akhirnya saya gimana gitu kan. Ya.
Atau itu mungkin karena lu tiap kali wasit suruh stop lu pukul-pukul sih, terus dikurangin poinnya mungkin ya. Tapi gua nggak tahu. Itu kan di luar promotor ya, itu cara aturan dari wasit sendiri. Yes. Nah, oke. Kalau ini siapa? Nah itu pada saat saya jatuh itu Bang. Saya juga nggak tahu dia selebrasinya kayak gimana kan di situ. Hostnya gini nih dia kayak gini. Cuman oke lah, untuk lawan saya itu powernya lumayan Bang. Kenceng ya dia ya? Iya kenceng. Nah, pada saat itu kan saya jatuhnya di 10 detik terakhir tuh. Nah pas masuk di ronde kedua saya tuh dia overhand juga, cuman saya ngindar kena di sini juga, berasa juga, cuman powernya lumayan. Gue kenceng ya si Jose itu ya. Jadi apa namanya saya nggak kepikiran lawan saya itu di bawah saya ataupun di atas saya gitu kan. Otomatis saya di atas ring main 3 ronde gitu kan. Lu nggak jatuh mental walaupun nggak jatuh mental Bang, enggak. Saya itu kan dikabarin pas 4 hari sebelum fight ya. Saya persiapan. Lah saya dari coach saya ini lawan lu Bang. Coach saya nggak peduli lawan saya siapa gitu kan. Yang intinya persiapan saya seperti apa gitu. Pas di atas ring, lah. Mau siapa yang menang, siapa yang kalah, yang penting kan saya udah memberikan yang terbaik gitu. Emang lu udah memberikan yang terbaik dan gue entertain banget sama fight ini karena ini bukan fight antara dua fanatik petinju gitu, bukan pure boxer, tapi kayak orang biasa gitu. Dan kayaknya cowok-cowok berotot gitu kan. Karena brutal saya juga nggak tahu rekor dia udah berapa kali tanding gitu kan. Dan untuk rekor saya tanding tuh baru 2 kali sama yang ini Bang gitu. Nah untuk pertama itu saya di Warrior Camp, antara camp juga sih gitu kan. Terus menang. Lawannya di atas gitu juga, model-model kayak gitu juga. Cuman sama-sama pemula gitu loh kan. Sama-sama brutal juga mainnya. Tapi pas pertama itu saya lawan di Warrior Camp itu lebih brutal saya sih. Kali ini ketemu yang sama-sama brutal. Itu berdua itu kalau kalian nonton tuh kayak dua-duanya nggak mau kalah, sama-sama hajar. Makanya kan saya bilang itu saya kena pukul nggak mau saya mundur itu, maju terus walaupun dipukul maju terus gitu. Modelnya kayak gitu. Emang. Dan itu pas lu jatuh ini kayak lu lagi mukul dia, lu miss kan, terus dia pukul lu kan? Ya saya mukul, cuman tangan saya kan nggak cover ke belakang sini pas dia mukul, karena saya di bagian belakang sini gitu. Nah pada saat jatuh itu ya lumayan. Itu pertama kali lu jatuh? Pertama kali lu jatuh ya? Rasanya kayak gimana tuh? Sih, biasa aja. Enak-enak ya? Iya enak gitu ya? Sakit-sakit enak gitu. Karena kita di atas ring itu nggak tahu ya kita kapan kita dipukul pukul jatuh atau gimana gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu. Dan lu kan ronde 3 kan lu jatuhin dia kan? Iya. Kalau diberikan 1 ronde lagi? Saya masih bisa itu. Masih bisa? Menurut lu bisa menang nggak? Insya Allah. Soalnya kemarin close banget loh. Close banget. Terakhir. Gue cuman kayak emang that type of fight tuh bukan kayak boxing fight, itu kayak anak SMA 2 biji ngerebut cewek iya nggak ada yang mau ngalah, maju terus kayak bukan pertandingan tinju, kayak orang kelahiran di bar gitu kan. Gila. Nah kalau yang beneran anak tinju banget nih, nah ini anak nih wes. Kenapa lidahnya harus dikeluarin Bang? biar sangat Sudah biar ini selebrasi aja sih. Selebrasi ini belum fight tapi udah karena pas lihat dia musuhnya pas dia masuk dia pukul pipi terus serem banget ya, jadi kita bawa santai aja kalau kita. Dan mentalitas lu tuh sebelum naik ring tuh kayak gimana? Harus kasih lihat lidah nih. Kalau deg-degan pasti deg-degan. Pasti selalu deg-degan. Cuma ya kalau udah mulai pemanasan tuh mulai keringetan tuh kayak jadinya yang dari deg-degan jadi panas gitu, jadi kayak siap gitu. Sebenarnya kalau boxing tuh bener sih harus pakai fisik, harus kuat. Cuman lebih ke mental juga sih, lebih ke ya udah ngadu kepintaran aja lah. Bisa lu kasih lihat kamera lagi nggak pose lu pas mau naik ring kayak gimana? Coba. Mantap. Wih, by the way gue salah print tapi ini keren ya fotonya ya. Gulba ya? Gulba. Anyways man, wah
Lu pada kemarin nonton nggak apa akhir fight-nya? Udah pada pulang. Lu kalah pulang ya. Langsung pulang. Habis menang pulang ya. Nonton live Nonton ya, nonton. Tapi nonton di live dulu nonton. Oke, favorite fight tuh siapa? Kalian start dari viral. Bang Rai tua sih. Orang tua, wis. Ya kalau pukul tuh kayak speed powernya Wis. jatuh itu musuh berkali-kali ya. Iya. Bang Filipusnya. Heeh. Dia sekarang udah nomor 1 loh di welter kalau di Indonesia, udah keren. Bang, lu sekarang latihan di mana? Di Kida. Dari kalian kita semua, lu doang yang dari Jakarta ya? Iya, Jakarta. Dia latihan di Kida. How was your? Lu bilang kan lu latihan tiap hari, terus lu datang, terus lu tiap hari latihan apa aja? Is it boxing? Boxing sih, full boxing bang. Full boxing ya, Iya. full boxing. Oke. Bisa dalam seminggu itu saya restnya cuma sehari karena kan saya ikut dari apa namanya jam kelasnya pelatih saya juga gitu Iya, kan. iya. Gitu saya ikut. Nah cuman pada saat selain dari jam kelasnya dia saya latihan mandiri. Gitu. Oke. Karena untuk apa namanya boxing ini saya baru bang, baru 5 bulan ada. Wih. Dan lu sebelumnya calisthenics, lebih capek calisthenics atau boxing? Calisthenics. Kalau misalnya dibilang itu lebih, kalau untuk capek sih sama-sama kita dapat capek gitu bang Oke, ya, namanya ya. olahraga gitu kan. Tapi lebih ke ininya apa? Boxing sih, karena kan kita boxing selain dari kita mikirin di pukulan, teknik gitu kan. Karena kan saya otomatis yang pemula ya bang ya, masuk boxing dari calisthenics, otomatis badan saya dari kekar gitu kan, otomatis kan kaku kan. Kaku. Iya. Saya sekarang itu lebih banyakin di apa boxing terus nguliknya di teknik bang. Wes. Karena saya di beban itu udah nggak beban juga. Ya. Nggak ngangkat beban. Cuman makanya badannya bagus ya. Iya. Wis, coba lihat otot. Lebih ke ngulik di teknik ini boxing terus bang gitu. Ya. Oke. Karena awal saya latihan boxing itu saya udah benar-benar saya diketawain udah kayak robot gitu gerakan saya. Karena kan kaku gitu bang. Yes. Kalau sekarang kayak gimana? Ya Coba udah. kasih lihat. Udah. Mantap. Lumayan lah bang. Karena kan pemula juga. Kasih gelar baru, favorite fisik bang. Buka dong baju, buka. Boleh. Coba kasih lihat, coba kasih lihat. Mantap. Oke. Now, me and Michael, man, we have a little bit of a trivia challenge buat kalian. Seberapa ngerti sih kalian terhadap dunia tinju? Oke. Gua tanya dulu dah. Ya. Siapa petinju Indonesia pertama yang menjadi juara dunia? Ayo, ada yang bisa jawab? Chris John. Bukan. Lespika. Nah, Ya, betul. Oke. Next. gua. Ya. Yuk, pada tahun berapa Chris John menang gelar dunia WBA featherweight? Kayak pada belum lahir semua nih. Kecuali Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa guess. Itu terlalu berat loh. Kita kasih 5 pertanyaan. Kita lihat lah mereka sih. Nih tiga masih oke nih. 3 masih oke nih. 3 ya. Oke. Siapa petinju Indonesia yang dikenal sebagai julukan The Dragon? Masa nggak tahu? Dragon. The Dragon. Mungkin. Ada yang tahu nggak? Cluenya dong. Cluenya tadi. CJ. Itu terlalu gampang bro. Cluenya tadi namanya udah dikasih tahu. Nama ada yang ucapin. Ya betul. CJ kan Chris John. Ya. Selip. Oke, since we talk about Chris John, ada pertanyaan about Chris John, coba pertanyaan about Chris John. So Chris John ya. 4 kayak 4. Oke. Berapa kali nih Chris John defend gelar juara dunia WBA featherweight? Oke lah, coba pada guess aja guess. Berapa kali? Ini apa sih? 9 kali. 18 kali. Wih, Spot on. kok tahu? Sempat nonton TikToknya sebentar. Oke, let me gue cari satu. Hold on, man.
11 kali 11. 11, ayo. Yang booming. Petinju Indonesia mana yang pertama kali menang world title IBO di kelas ringan junior 2013? IBO. Hebi Marapu kan. Mungkin in the future enggak, bukan. Kirain my coach. Siapa? IBO pertama. Juara dunia Indonesia siapa aja? Coba ayo. Yang pernah jadi juara dunia. Juara dunia. Ya. Ya, terus? LSBK. Ya, terus? Hintnya masih tanding, dia masih bertanding. Masih bertanding. Kemarin baru ya tanding. Jordan. Ya, betul. Oke, Dal Jordan is the first. Yes. Oke, guys, to wrap this up, masing-masing ada pesan apa-apa untuk kawan-kawan fans di luar sana? Fans. Ya, karena tanpa ada mereka, lu nggak mungkin. Tanpa berkat mereka, kalian nggak mungkin bisa menangkan award ini kan? Iya. Ada pesan apa juga buat orang yang mau belajar tinju? And basically, man. Take the mic, bro. Sorry for me ya. Yeah, sorry for Wilson. Yes. Sebelumnya aku pengen berterima kasih banget buat Sensei Haris dan Dojo Genbu, karena dari situ awal mula aku bisa mengenal bela diri untuk eksibisi boxing camp. Coach Hebi, Coach John, Bang Aristo, Tante Vera, mereka semua udah support aku, sama teman-teman semua member eksibisi, mereka semua yang udah support aku buat bisa sampai ke titik ini. Dan untuk pesan teman-teman, pesan-pesan untuk kalian semua, sebenarnya ya fun fact ya, orang tuaku nggak ngedukung aku boxing. Oh ya? Iya, beneran. Sebenarnya mama aku tuh masukin aku bela diri itu cuma buat Self bela defense. diri, Yes, self defense, yes. bukan buat gebukin orang di atas ring atau apa. Mereka bilang itu kayak preman gitu loh. Cuma kan buat aku kan ya it's an achievement gitu kan. Yes. Jadi ya selama ini kalau tanding aku nggak pernah izin ke orang. Soalnya aku pakai excuse kerja kelompok lah, kuliah, main. Iya beneran. Terus daftar aja terus main aja. Iya beneran. Untuk pesan-pesan. Terus siapa tuh yang datang ke your fight? Who was that? My coach Sensei Haris. Oh, Dia masih ngedukung aku. Dia kan masih ngajar karate sampai sekarang. Oke. Terus dia bilang, udah kamu latihan aja ke eksibisi. Mungkin kita nggak bisa support kamu untuk latihan boxing, di sini kan latihan karate. Jadi aku ya latihan ke eksibisi itu, tapi dia masih support aku untuk boxing. Jadi dia kan nganter aku nonton. A coach, but not only a coach ya, also like a mentor juga. Mentor. Terus buat pesan-pesan buat yang nonton juga, kalau misalkan kalian punya hobi atau apapun itu, dan selagi masih didukung sama orang tua kalian atau teman kalian atau orang-orang terdekat kalian, it was a privilege. Kalian manfaatin itu sebaik mungkin, jangan sia-siakan mereka, karena nggak semua orang bisa dapat dukungan dari orang-orang terdekat mereka. Ya, itu aja sih. Oke. Bang Alfa. Untuk saya, sebelumnya saya berterima kasih juga untuk atasan saya juga yang udah memasukkan saya di dunia boxing ini, Pak Lanang Abrian gitu, Prasetyari gitu. Untuk itu saya juga berterima kasih untuk Bang Jenda yang telah mensupport saya, sama kedua coach saya, Aji Jul Saputra sama Ricky. Wih, mantap. Yang telah mengantarkan saya kan kemarin itu. Kemarin gue nyari sama mereka tuh, nyari Bang Aji Zul, terus ini ada nih satu, dia bilang gitu. Iya, makanya dari situ saya terima kasih banyak untuk mereka gitu kan. Saya bisa mendapatkan penghargaan favorit fight ini gitu kan. Untuk teman-teman yang punya niat untuk ke dunia boxing, kalau misalnya kalian punya niat lebih ke asah lagi gitu kan. Untuk yang lain terima kasih. Untuk lawan lu kemarin? Untuk lawan saya kemarin oke. Nggak ada pesan apa-apa? Pesannya powernya kencang. Mantap. Ya. Oke, untuk Bang Wira. Sebelumnya mau pertama-tama terima kasih dulu ke Tuhan Yesus karena bisa dapetin ini best boxer. Terus terima kasih ke semua yang udah support, papa, mama, semua teman-teman
Terus mereka semua udah kasih voting di komen. Yeah. Kayaknya gara-gara itu jadinya dapat best boxer. Yeah. Terus terima kasih ke coach semua, Pertina. Terus pesan-pesannya buat yang mau belajar boxing, latihan aja daripada berantem di luar di jalanan, lebih baik latihan boxing. Karena kalau berantem di jalanan nggak dapat apa-apa, kalau berantem di ring bisa dapat medali. Yes. Okay. Now, to our co-host of the evening, semi model, semi mannequin. What do you think about these fighters, man? Today, man. Gue impress banget sama Yeah. tiga-tiganya. Yeah. Karena mereka bukan cuma jago di ring, tapi mereka juga punya personality. Yes. Mereka bisa entertaining di dalam dan di luar ring. Itu gue sebagai spektator ya Yeah. of the sport, karena gue sebenarnya bukan atlet. Yeah. Gue gak mau jadi atlet, gue sebagai spektator gue appreciate lah ada orang-orang kayak mereka. Ya memang. Tapi lu juga kemarin tanding kan? Yes, Iseng aja, karena coach gue tuh anjir. Terus man, thank you everybody yang udah datang udah support acara kita, udah tanding, we know like you sacrifice a lot untuk bisa go on to the ring. This is a lot of respect, man, and hopefully we can see you guys di level berikutnya of boxing and life. Okay. Yeah. Thank you so much udah datang. Thank you. Yes. Thank you.